wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ijaz Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan 1. Devi Nuraili, 2. Resti Abida, yang ketiga Resti Wulandari. Pengertian ijaz Al-Quran. Ijaz secara bahasa itu masdar dari lafadz ajaza yang berarti lemah. Sedangkan secara istilah, ijaz Al-Quran yaitu ketidakmampuan, lawan dari kemampuan, di mana ketika suatu kemukjizatan itu terbukti, maka nampaklah kekuatan mukjiz, yaitu sesuatu yang melemahkan. Jadi ijaz di sini yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dan menampakkan kelemahan-kelemahan orang Arab terdahulu yang ingin menandingi sesuatu yang abadi yaitu Al-Quran dan menampakkan kelemahan-kelemahan generasi setelahnya. Nabi pernah menantang orang-orang Arab dalam menandingi Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, Nabi menantang mereka dalam menandingi Al-Quran itu secara keseluruhan. Baik dulu itu dilakukan oleh orang Arab sendiri, orang yang bukan asli Arab maupun para jin. Yang kedua, Nabi menantang orang-orang Arab dalam menandingi Al-Quran itu hanya pada 10 surat Al-Quran saja. Yang ketiga, Nabi menantang orang-orang Arab dalam menandingi Al-Quran itu hanya 1 suratnya saja. Diceritakan dulu bahwasannya itu ada yang ingin berusaha menyerupakan sesuatu karya sastra dengan Al-Quran, yaitu seorang pimpinan Quraisy. Dia menyuruh seorang penyair terkenal yang bernama Al-Walid Al-Mughirah untuk membuat karya sastra, di mana karya sastra tersebut nanti akan diserupakan dengan Al-Quran. Akan tetapi dalam hati Al-Walid Al-Mughirah, dia juga seorang kafir Quraisy, dia mengatakan dalam hatinya, apakah yang harus aku katakan kepada mereka? Bahwasanya aku ini adalah orang yang benar-benar paling memahami tentang syair Arab. Akulah yang paling memahami makna-makna Arab. Dari sini aku percaya bahwasanya Al-Quran itu bukanlah ciptaan Muhammad sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu selain isinya yang didengar itu nikmat dan manis, tidak ada yang mampu mengunggulinya, itu juga bukan ciptaan, itu juga bukan sebuah sihir jin. Tetapi Al-Walid bin Mughirah ketika mengetahui semua itu, dia tetap kafir sampai akhir wafatnya. Walaupun tidak menutupi kejujurannya dalam mengakuinya dia bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dan dia tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu karya Nabi Muhammad. Ada juga yang berusaha menandingi Al-Quran itu, dia yaitu Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia juga mengaku bahwasanya dia memiliki kitab yang dapat menandingi Al-Quran. Dia mengaku kitab itu turun dari langit dibawa oleh seorang malaikat yang bernama Rahman. Sampai-sampai dia membuat ayat palsu. Ayatnya berbunyi, ayyuhadzifda banatud difda'ain a'laka filma wa asfalaka fiturab. Artinya, wahai kata, anak-anak dari 2 kata, bagian atasmu di air dan bagian bawahmu di tanah. Akhirnya itu dikomentari. Kata-kata Musailamah itu dikomentari oleh seluruh penyair-penyair terkenal Arab bahwasanya kata-kata Musailamah tersebut tidak mengandung suatu pengertian apapun. Salah satunya yang mengomentari itu penyair terkenal bernama Al-Jahiz. Dia mengatakan entah apa yang membuat jiwa Musailamah itu tergerak sehingga dia menyebutkan kata dan sebagiannya itu sebagai ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi. Dari yang saya sebutkan tadi, keautentikan Al-Quran itu juga bisa dibuktikan melalui 3 tahapan. 1. Keunggulan sastranya. 2. Kefasihannya. 3. Tentang cerita-cerita informasi-informasi umat-umat terdahulu. 4. Tentang fenomena-fenomena yang relevan tentang bumi, langit, yang relevan dengan temuan-temuan para ahli sains. Yang kelima,
yaitu tentang syariat umat Islam yang membahas tentang kekeluargaan, muamalah, dan lain-lain. Jadi ijaz Al-Quran yaitu sesuatu yang luar biasa, di mana di situ menantang siapapun, mendatangkan apapun yang dapat menyerupainya, sehingga orang yang ingin menandingi Al-Quran itu terbukti kelemahannya dan benar-benar mengakui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai seorang utusan. Ragam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu gaya bahasa. Gaya bahasanya yang unik, yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Umar bin Abu Thalib pun yang mulanya dikenal sebagai seseorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya karena Nabi Muhammad membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun. Yang kedua yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat dan gaya bahasanya terpelihara dari paradoksi dan kerancuan. Uslub atau gaya bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang istimewa. Yang ketiga yaitu hukum ilahi yang sempurna. Kesempurnaan syariat yang dibawa Al-Quran yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Dalam pokok-pokok ibadah, Islam telah memperluasnya dan menganeka-ragamkan menjadi ibadah amaliyah seperti zakat dan sedekah. Ada juga ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah seperti berjuang di jalan Allah. Unsur ijaz atau mukjizat Al-Quran yang pertama yaitu mukjizat harus berupa hal yang luar biasa. Maksudnya, setiap yang dikatakan mukjizat adalah hal yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan keadaannya tidak dapat dipelajari. Jadi, peristiwa atau kejadian itu dikatakan mukjizat adalah harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, peristiwa atau kejadian tersebut itu atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang kelak menjadi nabi disebut irhas. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut karomah. Dan kejadian-kejadian yang terjadi kepada seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan atau disebut ihanah, yaitu pengkhianatan, atau istijraj yang berarti rangsangan untuk lebih durhaka. Sesuatu hal yang penting untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Jadi irhas yang berarti kejadian-kejadian luar biasa kepada seseorang yang kelak menjadi nabi itu mustahil terjadi lagi karena Nabi Muhammad sudah merupakan nabi terakhir. Jadi tidak ada nabi-nabi lain yang akan muncul. Jadi irhas itu tidak akan terjadi lagi di masa sekarang. Tapi untuk karomah atau kejadian-kejadian kepada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih tetap terjadi di zaman sekarang. Begitupun juga ihanah, yaitu seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala masih akan tetap terjadi di masa sekarang.
Yang ketiga, yaitu mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dalam hal ini, berkaitan dengan mukjizat hanyalah tantangan yang dikemukakan saat seorang sudah menjadi nabi. Dengan demikian, tantangan tersebut berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi. Jadi, tantangan tersebut akan terjadi saat seseorang sudah diangkat menjadi nabi. Yang keempat, yaitu mukjizat harus merupakan tantangan yang tidak dapat dilayani antara penantang dengan yang ditantang harus saling memahami. Atau tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani, maksudnya yaitu mukjizat merupakan tantangan terhadap orang-orang yang meragukan atau mengingkari kenabian dan mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Oleh karena itu, kalau tantangan tersebut mampu dilawan atau dikalahkan, maka tantangan tersebut bukanlah bentuk mukjizat. Jadi, mukjizat merupakan tantangan terhadap orang-orang yang meragukan atau mengingkari kenabiannya. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang ketelitian redaksi. Ketelitian redaksi bergantung pada hal berikut. Yang pertama ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Contoh, al-hayah artinya hidup dan al-maut artinya mati sebanyak 145 kali. Yang kedua, al-har yang artinya panas dan al-bard yang artinya dingin sebanyak 4 kali. Yang kedua, ada keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Contohnya, al-harz dan az-ziroah yang artinya bertani, masing-masing ada 14 kali. Yang kedua, ada ad-daulun dan al-mauta yang artinya orang sesat atau mati jiwanya, masing-masing ada 17 kali. Yang ketiga, ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Contohnya yang pertama ada al-kafirun yang artinya orang-orang kafir dengan an-nar yang artinya neraka. Masing-masing ada 154 kali. Yang kedua ada al-infak yang artinya infak dengan ar-rida yang artinya kerelaan. Masing-masing ada 73 kali. Selanjutnya ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Yang pertama contohnya ada al-israf yang artinya pemborosan dengan al-sur'ah yang artinya ketergesaan. Masing-masing ada 23 kali. Yang selanjutnya ada al-asraf yang artinya tawanan dengan al-harb yang artinya perang. Masing-masing ada 6 kali. Yang terakhir ada di samping keseimbangan-keseimbangan tersebut ditemukan jumlah keseimbangan khusus yaitu kata yaum adalah hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali sebanyak hari-hari dalam setahun. Sedangkan dalam bentuk prulat atau prulal atau ayam atau dua yaumaini berjumlah 30 sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Di sisi lain, kata yang berarti bulan atau syahr hanya terdapat 12 kali sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Selanjutnya ada berita tentang hal yang gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib. Pada Al-Quran sudah ditegaskan bahwa dalam Fir'aun atau badan Fir'aun tersebut akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Yang terakhir ada isyarat-isyarat ilmiah. Yang pertama ada cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan. Yang selanjutnya ada hikmah adanya ijaz Al-Quran. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat Allah. Kita dapat lebih meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memantapkan keimanan akan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada meningkatkan kesetiaan atau kecintaan kepada Al-Quran dapat diwujudkan dengan meningkatkan intensitas beribadah, membaca Al-Quran atau sholat. Yang ketiga ada selalu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan meyakini kebenaran dan kemurnian Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin
yakin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Tujuan pengijazan Al-Quran. Yang pertama ada untuk melemahkan dan mengalahkan usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul. Yang kedua ada mendorong orang berpikir dan membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada menyeru dan memanggil untuk memasuki gudang ilmu. Yang terakhir, yang keempat ada untuk menyempurnakan ajaran-ajaran kitab fardu. Selanjutnya, ada fungsi dari ijaz Al-Quran. Berdasarkan pengertian dan kedudukannya, fungsi ijaz dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada Al-Quran kitab yang universal. Al-Quran tidak mengkhususkan pembicaraan kepada bangsa tertentu, seperti bangsa Arab atau kelompok tertentu, seperti kaum muslimin. Al-Quran menyatu kepada semua penghuni alam tanpa membedakan status dan golongan. Yang kedua, ada Al-Quran kitab yang sempurna. Tujuan Al-Quran akan dapat dicapai dengan pandangan realistik terhadap alam dan dengan melaksanakan pokok-pokok akhlak serta hukum-hukum perbuatan. Yang ketiga ada Al-Quran kitab yang abadi. Al-Quran adalah kitab yang abadi sepanjang masa, suatu perkataan yang sepenuhnya benar dan sempurna, maka tidak mungkin ia terbatas oleh zaman. Yang terakhir, yang keempat, ada Al-Quran mengandung kebenaran. Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam bentuk tantangan yang sifatnya bertahap. Di sini disimpulkan bahwa ijaz Al-Quran telah ada sejak zaman Rasulullah karena untuk melemahkan dan melumpuhkan celaan orang-orang kafir terhadap Al-Quran yang mereka kira sebuah syair yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pengertian ijaz itu sendiri. Bermacam-macam kemujizatan yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya dari segi bahasanya yang indah dan teratur, menjelaskan sesuatu yang bukan atau yang belum terjadi, dan masih banyak lagi kemujizatan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok.